Baik teman-teman, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sadasogen atau biasa dipanggil Onal. Program studi Teknik Informatika dari Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu GPU atau Graphics Processor Unit. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar saja teman-teman, pengertian fungsi, cara kerja, dan jenis-jenis GPU. Yang pertama kita ke pengertian dulu. Kita harus tahu apa itu GPU atau Graphics Processor Unit. Graphics Processor Unit merupakan sebuah komponen khusus berupa unit yang bertugas mengelola segala hal yang mengarah ke grafis, baik itu dalam bentuk game, multimedia, gambar, atau animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, dan lain sebagainya. GPU ini diciptakan untuk menjadi pasangan CPU ya teman-teman, atau Central Processing Unit, yang merupakan prosesor PC atau laptop. Tujuan awalnya diciptakan GPU ini hanya sebagai display saja ya teman-teman. Namun lama-kelamaan dan berkembang dan bisa mengelola beberapa pekerjaan. Maksudnya berkembangnya GPU ini dia bisa mengelola beberapa pekerjaan sehingga CPU lebih ringan. Central Processing Unit bekerja lebih ringan ya teman-teman. Ya, hanya itu saja pengertian secara garis besarnya. Yang kedua, fungsi dari CPU ya. teman-teman. GPU. Kita lihat tadi di pengertian, berarti dia membuat gambar ya, mengelola gambar atau multimedia, animasi. Berarti fungsi dari Graphics Processing Unit ini hampir sama dengan CPU. Yang membedakan Graphics Processor Unit GPU dengan CPU adalah core-nya ya teman, core-nya. Kalau CPU hanya memiliki beberapa core saja, sedangkan GPU memiliki beribu core. Lebih tepatnya, fungsi GPU yaitu mengelola data grafis atau gambar. GPU biasanya didukung oleh adanya panel yang berfungsi sebagai antarmuka antara user dengan perangkat tersebut. Maksudnya perangkat yang digunakan, teman-teman. Kita ke berikutnya. Cara kerja GPU, Graphics Processor Unit. Saat GPU menerima raw data atau data mentah, serangkaian proses panjang dimulai dan diakhiri dengan menampilkan gambar pada layar perangkat, teman-teman. Graphics pipeline yaitu kenneling agar data dalam card sampai pada frame buffer umumnya hampir sama semua grafis. Maksudnya semua grafis sekarang hampir sama. Seluruh proses tersebut diulang untuk setiap gambar atau frame agar dapat menghasilkan gerakan yang tepat. Setelah data kirim ke GPU melalui interface, langkah pertama proses pipeline-nya itu mempersiapkan kalkulasi dan mengubah data dengan menggunakan sebuah preprocessor atau step engine atau input assembler, dan mempersiapkan raw data sehingga bisa diproses oleh modul yang tepat. Di sini ditentukan apakah raw data diproses oleh vertex shader, geometry shader, pixel shader, atau sebuah tekstur unit ya teman-teman. Jadi di sini harus GPU atau preprocessor itu dia harus membaca dulu data apa yang masuk supaya bisa diproses lanjut ya teman-teman. Setiap objek 3 dimensi terdiri atas berbagai string length. Vertex shader disuplai dengan koordinat
sehingga bentuk dunia 3 dimensi berdasarkan koordinat tersebut. Arah pandang yang diasumsikan tersebut disebut dengan Frestum. Setelah scan tersebut terbentuk, selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah objek terlihat atau tidak. Apakah objek itu berada di depan atau di belakang? Oke, teman, kita lanjut. Di sini kalau 3 dimensi, scan akan diterangi oleh sumber cahaya ke dalam ruangan tersebut. Tanpa langkah ini, 3 dimensi terlihat gelap, teman-teman, kalau tidak diterangi. Vertex hadir bisa memanipulasi objek, tapi tidak bisa menghasilkan elemen geometri baru, seperti titik, garis, dan segitiga. Jika gambar yang akan dilihat sudah terbentuk atau get model dengan lighting source-nya, berarti proses yang telah membuat sebuah foto atau scan tersebut dalam gambar 2 dimensi untuk ditampilkan di monitor. Proses ini dinamakan rastering atau rendering. Teman. Setiap titik objek 3 dimensi yang selama ini hanya disimpan sebagai vektor akan diubah menjadi pixel. Selanjutnya, yang menguras tenaga itu shading yang dilakukan oleh pixel shader. Pixel shader akan memproses warna dan atribut yang dibutuhkan seperti transparansi, pemantulan atau struktur dari masing-masing pixel, ya teman-teman. Hasilnya objek 3 dimensi akan mendapat pewarnaan. Lanjut. Prinsipnya, sekarang gambar sudah jadi. Proses yang diperlukan hanyalah penyempurnaan, teman-teman. Penyempurnaan melalui berbagai filter agar scan terlihat lebih realistis. Untuk itu tekstur yaitu bitmaps atau gambar yang sudah jadi akan diproyeksikan menjadi objek 3 dimensi. Dengan cara ini akan memudah hasil gambar yang terlihat seperti foto minus fleksibilitas objek 3 dimensi. Jadi objek yang dibentuk oleh tekstur bisa terlihat bisa terlihat bagus, ya teman. Objek yang dibentuk oleh tekstur bisa terlihat bagus dari depan, tapi terlihat datar dari samping. Anthropoid filtering yang juga ditempatkan oleh tekstur unit berfungsi agar tekstur yang sudah tereditoris secara perspektif bisa ditampilkan secara tajam dari kejauhan. Sorry teman-teman, ini agak ribet ya. Jadi kita sama-sama belajar dulu. Lanjut, cuma itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Kita lanjut ke jenis-jenis GPU. Yang pertama Power VR, ya teman-teman. Jenis yang pertama Power VR merupakan jenis GPU yang paling banyak dijumpai perangkat Apple seperti iPad atau iPhone. Salah satu produk dari Power VR yaitu G6430 yang telah terpasang di iPhone 5. Jenis GPU yang kedua Adreno merupakan jenis grafis performance unit yang dikembangkan oleh AMD, merupakan anagram dari Radeon atau produk GPU dari AAT. Yang ketiga Mali yaitu jenis GPU yang dilahirkan perusahaan ARM. Saat ini versi GPU Mali tercepat yaitu T720, namun hingga saat ini sedikit perangkat yang berjalan dengan menggunakan GPU ini. Yang berikut Tegra. Jenis yang berikut Tegra, teman-teman.
Tegra merupakan jenis GPU yang pertama kali dikenal pada tahun 2008. GPU ini pertama kali dibekalkan pada media player Sun HD. Namun Sun HD tidak memiliki app store tersendiri, yang tidak Sun HD tidak memiliki app store sendiri. Empuk. Ya, namun sayangnya Sun HD tidak memiliki app store sendiri, sehingga tidak begitu besar dampaknya di pasaran. Namun pada tahun 2010, teknologi ini diumumkan dan dipasarkan berbagai vendor terkenal seperti Samsung, Acer, dan lainnya. Berikutnya, jenis yang berikut, Video Core Broadcom. Video Core Broadcom merupakan jenis GPU yang membutuhkan konsumsi daya rendah, keluaran dari produsen teknologi Broadcom. Saat ini, Video Core Broadcom dikembangkan oleh pihak Alphamatic. Ya, cuman itu saja teman-teman. Maaf kalau memang masih banyak kekurangan, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada kurangan atau masukan bisa disampaikan teman-teman. Cuma itu saja. Terima kasih.